Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bakal mengkaji ulang rencana ekspor listrik, kendati telah menandatangani nota kesepahaman atau MOU pengiriman ke Singapura. Bahlil menegaskan ini dilakukan setelah dirinya digeser oleh Presiden Joko Widodo dari Kementerian Investasi atau BKPM ke Kementerian ESDM. Ia menyebut ESDM pemilik seluruh perangkat regulasi untuk memutuskan ekspor listrik. Ia menegaskan Indonesia harus jadi lokomotif ASEAN. Bahlil tak mau jika negeri ini malah menjadi pengikut bangsa lain. Langkah ini diklaim mirip dengan keputusan Indonesia menyetop ekspor nikel mentah. Terlebih, listrik yang akan dikirim ke luar negeri adalah hasil dari energi baru terbarukan atau EBT. Selepas acara, Bahlil menegaskan bahwa belum ada kesepakatan dengan negara manapun soal ekspor listrik. Ini juga berlaku dengan Singapura. Ia menekankan Indonesia dan Singapura baru sebatas MOU. Bahlil menegaskan nota kesepahaman soal ekspor listrik bersih itu tidak mengikat. Ekspor listrik ke Singapura kerap dibahas beberapa kali. Pembicaraan ini bahkan sudah sampai di level pimpinan kedua negara. Presiden Jokowi sempat bertemu Perdana Menteri atau PM Singapura, Lee Hsien Loong, dalam Leaders Retreat membahas ekspor listrik. Pertemuan dilakukan di Istana Bogor, Jawa Barat, pada April 2024 lalu. Indonesia Singapura juga sudah menekan MOU terkait listrik pada September 2023. Negeri Singa butuh listrik rendah karbon sebanyak 4 gigawatt hingga 2035. Separuhnya alias 2 gigawatt bakal dipenuhi dari Indonesia. Pasir laut. Presiden terpilih Prabowo Subianto disarankan untuk dapat segera membatalkan kebijakan ekspor pasir laut. Jika hal ini dilakukan, maka Prabowo akan dikenang sebagai pemerintah yang anti terhadap perusakan lingkungan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menargetkan pasokan listrik Indonesia menggunakan energi baru terbarukan minimal 60% dalam 10 tahun mendatang. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan target penggunaan EBT ini akan tertulis di Rancangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN Persero 2025 hingga 2035. Saya mulai sejak diperintahkan Presiden Jokowi dan Prabowo untuk kita konversi RUPTL 2025 hingga 2035. 10 tahun ke depan minimum 60% harus EBT. Kata Bahlil dalam agenda Green Initiative Conference 2024, Rabu 25 September 2024. Menurut Bahlil, Indonesia mempunyai potensi 40% dari cadangan EBT dan 40% cadangan panas bumi di kawasan Asia Tenggara. Namun, Menteri ESDM itu tidak memungkiri adanya beberapa hambatan untuk mewujudkan target transisi EBT ini. Masalah ekspor energi yang kurang terkendali menjadi salah satu hambatannya. Bahlil menyayangkan nilai daya saing dan keunggulan komparatif EBT Indonesia justru dikirim ke negara lain, sementara pasokan dalam negeri belum terpenuhi. Kita kasih ke orang di saat negara kita belum cukup dan orang membangun industrinya, setelah itu CO2-nya dikirim ke Indonesia. Mau jadi apa bangsa kita? Ujarnya.
Oleh karena itu, Bahlil mewanti-wanti untuk mempertimbangkan pasokan terkait ekspor energi hijau ini dengan baik. Dia menegaskan agar penyaluran EBT harus diprioritaskan tersalurkan ke dalam negeri dan memastikan pasokannya cukup sebelum melemparkannya ke negara lain. Setelah itu kita lihat nilai ekonominya dan kepentingan negara kita. Setelah itu kita merumuskan ya, kan nanti ada pemerintah Indonesia yang akan membicarakan negara mana aja yang dituju. Jelasnya. Akademisi Universitas Shahid Jakarta ini melihat beban Prabowo tidak hanya dari sektor anggaran negara, namun juga dari sisi kebijakan yang kecenderungannya justru merugikannya dalam berhadapan dengan rakyat dan masyarakat dunia. Salah satunya adalah masalah kebijakan yang tidak pro dengan lingkungan, yakni masalah ekspor pasir ke Singapura. Kata Saipul, seolah Indonesia hanya bisa menjadi negara pengekspor produk alam tanpa memikirkan ekosistem yang melandasinya.